Di sebuah penerbangan dari Al-Barkat dengan tujuan New Delhi, seorang pramugari memberikan jatah makannya kepada salah satu penumpang pesawat karena telah terjadi kesalahan dalam daftar menu makanan penumpang. Seorang penumpang ini bernama Ankit dan pramugari itu bernama Neha. Ankit mengajak Neha untuk makan malam bersama karena ia berhutang makanan kepada Neha. Neha menolak ajakan itu karena ia sudah punya agenda lain. Namun sayangnya, mereka bertemu lagi di sebuah bar. Ankit mengatakan bahwa ini adalah kode semesta, bahwa mereka telah ditakdirkan bersama. Namun Neha menjawab bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ankit sengaja membuntuti Neha agar mereka bisa bertemu lagi. Sepulang dari bar itu, Ankit mengantar Neha dan teman-temannya ke apartemen mereka karena mobil yang ditumpangi Neha rusak. Dari sekian rentetan pertemuan itu, hubungan Neha dan Ankit semakin dekat. Mereka juga saling follow Instagram satu sama lain. Ankit sering mengajak Neha untuk bertemu, hingga akhirnya hati Neha luluh dan mereka pun berpacaran. Di suatu hari, Neha mengatakan kepada Ankit bahwa ia sedang hamil anak Ankit. Ankit sempat kaget karena mereka melakukan hal itu dengan menggunakan pengaman. Namun bagaimanapun juga, Neha sudah hamil anak Ankit. Saat itu, Ankit langsung melamar Neha dan berencana akan segera menikahinya. Di lain sisi, ketika Neha dan Ankit sedang berada di sebuah restoran, Ankit dihampiri dua orang yang berpenampilan seperti preman. Neha melihat Ankit seperti sedang diintimidasi oleh dua orang itu. Neha penasaran dengan apa yang sedang terjadi, apalagi mereka akan segera menjadi keluarga. Kekhawatiran ini membuat Neha mendesak Ankit untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ankit mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan asuransi berlian, dan karyawannya telah menghilangkan berlian seorang pembeli dengan harga 20 kor. Dua preman tadi adalah suruhan dari seorang pembeli itu. Ia mendesak Ankit untuk mengganti rugi. Namun karena Ankit tidak memiliki uang sebanyak itu, ia menyuruh Ankit untuk mencuri sebuah berlian. Neha tidak mau jika Ankit menjadi pencuri. Ia teringat dengan ayahnya, di mana ayah Neha dulu pernah mencuci uang gelap untuk seorang penjahat. Namun ayah Neha melakukan kesalahan di rekening penjahat itu. Ayah Neha ditembak mati tepat di depan Neha, sedangkan Neha hanya ditembak di bahu yang meninggalkan bekas luka sampai sekarang. Oleh karena itu, Neha tak mau melakukan kesalahan yang nantinya akan membuat anaknya juga dalam bahaya. Kemudian mereka mengecek kandungan Neha di rumah sakit. Setelah itu, mereka berdua pergi berbelanja untuk persiapan bayi mereka. Namun dua preman waktu itu datang lagi. Ankit menelpon pembeli itu. Ia meminta agar anak buahnya untuk tidak selalu membuntuti Ankit. Pembeli itu mengatakan bahwa anak buahnya akan berhenti mengikuti Ankit jika Ankit sudah membayar uang ganti rugi. Atau jika Ankit tak mau membayar, ia bisa menyerahkan Neha kepadanya. Ankit yang begitu kesal mendengar hal itu langsung menutup telepon dan membawa Neha kabur dari pengawasan dua preman itu. Namun tiba-tiba preman itu menyerang Ankit dan memukulinya. Bahkan Neha yang ingin menyelamatkan Ankit malah ditendang oleh preman itu yang mengenai perut Neha. Kejadian itu membuat Neha kehilangan anaknya. Ia keguguran karena tendangan preman itu begitu keras mengenai perut Neha. Pembeli itu kembali menelpon. Ia kembali menagih uang ganti rugi. Namun Ankit belum bisa membayarnya. Pembeli itu mendesak Ankit agar ia mau melakukan sarannya. Ankit tetap menolak karena mencuri berlian cukuplah beresiko. Namun Neha mengatakan kepada pembeli itu bahwa mereka akan segera membayar uang ganti rugi. Neha mengatakan kepada Ankit untuk memilih mencuri berlian karena setelah kehilangan anaknya, Neha tidak mau jika ia juga harus kehilangan Ankit. Kemudian seorang menteri dalam negeri yang bernama Pak Sanyal ingin membeli sebuah ponsel yang dibalut dengan berlian di perusahaan tempat Ankit bekerja. Ankit menawari asisten Pak Sanyal yaitu Bagat untuk bekerja sama. Ia berencana untuk mencuri ponsel berlian itu dengan keuntungan yang dibagi menjadi dua. Bagat menolak tawaran itu karena ia sudah nyaman bekerja untuk Pak Sanyal. Namun Ankit menegaskan bahwa rencana Ankit ini tidak akan membuat Pak Sanyal rugi. Satu-satunya orang yang rugi di sini hanyalah bos dari Ankit. Karena jika berlian itu hilang, sedangkan pembeli sudah melakukan pembayaran,
maka bos Angkit akan mengembalikan uang itu. Oleh karenanya, uang Pak Sanyal akan utuh. Sedangkan Bagat dan Angkit akan mendapatkan keuntungan dari penjualan berlian yang telah mereka curi. Singkat cerita, Pak Sanyal telah melakukan pembayaran. Ponsel berlapis berlian itu akan diantar dengan menggunakan pesawat, dan identitas kurir ponsel berlian itu akan dirahasiakan. Ponsel berlian disimpan dalam koper yang memiliki kode kombinasi untuk membukanya, serta terdapat kartu SIM aktif dengan GPS yang dilacak, sehingga ketika ada yang menyentuh kartu itu, pihak perusahaan akan mendapatkan notifikasi. Namun meskipun sistem keamanannya begitu canggih, ia akan mencuri ponsel berlian itu di ketinggian 9.000 meter, di mana ponsel itu tidak akan mengirimkan notifikasi kepada pihak perusahaannya. Dan untuk membuka koper ponsel berlian, Angkit meminta Bagat untuk memberikan kode bagian lain kepadanya, yang akan ia gabungkan dengan kode yang Angkit ketahui, untuk bisa membuka koper ponsel berlian itu. Ketika pesawat sudah lepas landas, Angkit menerima kode bagian lain dari Bagat. Namun kurir yang diutus untuk mengirimkan ponsel berlian itu tiba-tiba diganti oleh pihak perusahaan. Angkit sudah memiliki semua kode untuk membuka koper itu, namun kini ia harus menemukan kurir itu terlebih dahulu. Untuk melancarkan aksi pencuriannya ini, Angkit dan Neha sudah sepakat untuk berpura-pura tidak saling kenal agar mereka tidak dicurigai. Angkit kemudian meminta Neha untuk mencari kurir itu dengan ciri-ciri bahwa kurir tak akan makan atau minum apapun. Neha menemukan kurir itu. Ia sengaja menumpahkan makanan di baju kurir itu agar Angkit bisa mengecek koper miliknya untuk bisa memastikan bahwa pria itu adalah kurir utusan perusahaannya. Namun ketika pria itu hendak membersihkan bajunya di toilet, tiba-tiba ada beberapa pria bertopeng sedang membajak pesawat. Masing-masing dari mereka membawa pistol. Itu membuat Angkit gagal untuk mengecek tas milik seorang pria yang ia curigai sebagai seorang kurir. Sempat ada seorang penumpang yang ingin melumpuhkan para pembajak pesawat, namun penumpang itu malah berakhir babak belur. Para pembajak itu juga merampas seluruh ponsel milik penumpang. Seorang petugas keamanan udara yang bertugas di pesawat itu juga sudah mereka bekukan. Pilot yang menyadari bahwa pesawat sedang dibajak mengirim kode bahaya kepada pihak bandara. Para pembajak itu meminta pilot untuk mengabarkan bahwa separatis Kashmir, yaitu Adilmir, harus dibebaskan, atau jika tidak, para pembajak itu akan menembak satu persatu para penumpang. Dan mereka meminta agar pesawat ini mendarat di Bandara Kullu, tempat di mana Adilmir dipenjara. Pemerintahan India kemudian memerintahkan saya untuk membawa Adilmir dari penjara Manali menuju Bandara Kullu. Pak Sanyal juga menyuruh Bagat untuk menjemput kurir berlian di Bandara Kullu. Situasi ini tentu membuat Angkit kesulitan untuk mengambil berlian itu. Ia menyuruh Neha untuk mencari cara agar bisa ke tempat duduk penumpang kelas eksklusif, di mana tas berlian itu berada. Neha beralasan ingin memberi para penumpang minum untuk bisa mendapatkan akses ke sana. Namun para pembajak itu mengatakan bahwa Neha bisa memberi para penumpang minum setelah mereka mendarat di Bandara Kullu. Tiba-tiba seorang bayi menangis dengan begitu keras. Hal itu membuat Neha teringat dengan bayinya yang kini sudah tiada. Angkit lalu berpura-pura penyakit asmanya sedang kambuh. Ia meminta izin pergi ke bangku kelas eksklusif untuk mengambil obat. Di sana Angkit mencoba untuk mencari dan membuka koper berisi ponsel berlian. Ia berhasil menemukan dan membukanya. Namun kemudian salah seorang pembajak pesawat mengetahui bahwa Angkit tidak sedang mencari obat dan ia hanya berpura-pura penyakit asmanya kambuh. Seorang pembajak itu memukul wajah Angkit hingga hidungnya berdarah. Neha yang melihat Angkit sedang berlumuran darah berusaha untuk mengobatinya. Neha mengatakan agar Angkit tidak terlalu nekat karena pembajak itu bisa saja membunuhnya. Namun Angkit mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa mencuri berlian itu, atau jika bukan kali ini, ia tak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mencurinya. Angkit kemudian meminta izin agar Neha membantu Angkit untuk membersihkan pendarahannya. Ini cuma akal-akalan Angkit agar bisa berbicara dengan Neha. Ia meminta Neha untuk mengambil ponsel berlian di koper yang telah ia buka, yang berada di bangku kelas eksklusif. Angkit menyuruh Neha untuk berpura-pura ingin menyimpan kotak P3K di sana.
Tapi Neha tidak mau melakukannya karena itu terlalu beresiko. Angkit yang kembali ke tempat duduknya dipukul oleh pembajak itu karena ia terlalu lama membersihkan pendarahannya. Syekh menghubungi para pembajak itu. Ia mencoba untuk bernegosiasi. Namun pembajak itu mengatakan bahwa setelah Adilmir dikirimkan kepada mereka, para pembajak itu berjanji akan melepaskan para penumpang pesawat. Pada kesempatan itu, Angkit berusaha pergi secara diam-diam ke bangku kelas eksklusif. Ia mencari ponsel berlian itu. Ia kemudian mengeluarkan kartu SIM-nya dan lalu menukarnya dengan ponsel berlian yang palsu. Namun tindakan nekatnya ini diketahui oleh salah satu pembajak pesawat itu. Mereka berdua sempat adu jotos hingga Angkit membunuh pembajak pesawat itu. Para pembajak lainnya yang mengetahui hal itu langsung memukuli Angkit dan menyekapnya di dalam toilet. Ketika pesawat telah mendarat di Bandara Kulu, seorang petugas keamanan udara berhasil membuka ikatan tali di tangannya. Ia mengambil pistol milik salah satu pembajak pesawat dan lalu menembak para pembajak pesawat itu. Namun sayangnya para pembajak pesawat telah terlebih dahulu memasangkan bom di tubuh Angkit. Para penumpang dievakuasi, begitu juga dengan Neha. Ia juga harus keluar dari pesawat itu. Sedangkan para penjinak bom telah dikerahkan. Hal ini berjalan begitu menegangkan, karena jika terjadi kesalahan kecil saja, bom itu akan meledak. Namun nyatanya bom itu hanyalah bom tiruan. Angkit kemudian mengambil ponsel berliannya dan sempat terpental saat ia berkelahi dengan salah satu pembajak itu. Ia memberikan ponsel berlian itu kepada Bagat. Namun saat berlian itu dicek oleh seorang ahli berlian yang dibawa oleh Bagat, ternyata berlian itu palsu. Bagat menuduh Angkit sedang menipunya, namun Angkit menegaskan bahwa ia tidak menipu Bagat dan berlian itu adalah berlian asli. Tapi pada kenyataannya berlian itu adalah berlian palsu. Hal itu membuat Angkit bingung karena ia ingat betul bahwa dirinya sendiri yang telah menukar berlian itu. Di lain sisi, para tentara India ingin mengevakuasi jasad para pembajak pesawat. Namun mereka sama sekali tidak menemukan jasad di pesawat itu. Syekh yang mengetahui hal itu menyuruh para anak buah untuk menutup seluruh akses keluar masuk di bandara itu. Ia mencari petugas keamanan udara yang diinformasikan telah membunuh 3 pembajak pesawat. Dan faktanya, petugas asli keamanan udara pada pesawat itu, yakni Banu Yadav, tak sadarkan diri sejak pertama kali pesawat lepas landas hingga pesawat mendarat. Bahkan dia tidak tahu jika pesawatnya telah dibajak. Saya akhirnya sadar bahwa petugas keamanan udara yang katanya telah membunuh para pembajak pesawat adalah komplotan mereka. Ia menyimpulkan bahwa pembajakan ini adalah pembajakan palsu. Kembali kepada Angkit, ia merasa begitu bingung dan kesal. Berlian yang ia curi ternyata adalah berlian palsu. Ini pasti ada yang salah karena ia ingat betul bahwa ia telah menukar berlian asli dengan berlian palsu miliknya. Neha ikut prihatin dengan keadaan Angkit. Ia mengatakan bahwa mereka bisa merencanakan pencurian berlian lagi pada penerbangan lainnya. Namun Angkit tidak mau untuk memulainya lagi dari awal. Wajahnya yang babak belur cukup membuatnya menderita. Ia tak ingin mengulanginya lagi. Angkit juga mengatakan bahwa ia mendekati Neha hanya ingin bantuannya untuk mencuri berlian itu. Dalam kata lain, Angkit hanya memanfaatkan Neha karena Angkit sendiri tak peduli dengan wanita seperti Neha. Rencana busuk Angkit sebenarnya telah diketahui oleh Neha, di mana pada saat Neha dan Angkit diserang oleh 2 preman itu, ponsel Neha terlepas dari genggamannya, sedangkan ponsel itu masih terhubung dengan teman Neha. Pada kejadian itu, teman Neha ini tidak sengaja merekam obrolan Angkit dengan seorang preman. Rekaman itu kemudian dikirimkan kepada Neha karena teman Neha ini merasa ada kejanggalan. Dari rekaman itulah Neha mengetahui bahwa Angkit sebenarnya telah bersekongkol dengan preman-preman itu. Neha sempat membuntuti Angkit dan ternyata dugaannya benar. Preman-preman itu adalah suruhannya. Tapi meskipun ini semua adalah rencana Angkit, sebenarnya Angkit tidak menyuruh preman itu untuk menyerang Neha. Namun preman itu malah menyerang Neha sampai ia keguguran. Neha juga melihat bahwa Angkit telah tidur dengan wanita lain. Oleh karena itu, ia sadar bahwa pertemuannya dengan Angkit telah direncanakan oleh Angkit. Semua rayuan dan sikap manisnya kepada Neha adalah palsu. Neha meminta bantuan sepupunya yaitu Sundanso untuk mencuri ponsel berlian dengan cara membajak pesawat.
Sudansu menolak untuk melakukan rencana itu karena membajak pesawat cukuplah beresiko. Namun Neha mengatakan bahwa pembajakan pesawat ini bukan sekedar untuk mencuri berlian dengan harga 120 kor, melainkan juga usaha balas dendam Neha kepada Angkit yang telah mengkhianati Neha dan juga telah membunuh bayinya. Sudansu akhirnya menerima pekerjaan itu. Ia membawa 5 orang untuk membantu melancarkan aksinya. Neha yang merupakan seorang pramugari cukup tahu dengan keadaan pesawat. Neha membagi tugas untuk mereka semua. Sudansu akan berperan sebagai petugas keamanan udara palsu. 3 orang akan berperan sebagai pembajak pesawat, yaitu Abbas, Jinu, dan Niki. Karena tidak memungkinkan untuk membawa pistol, Gafar akan bertugas membuat pistol mainan di dalam pesawat. Dan Manmed akan berperan sebagai penumpang pesawat yang dipukuli oleh para pembajak karena telah mencoba untuk menyerang. Hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti para penumpang lainnya. Namun sebelum itu, Neha akan memberi obat bius pada minuman yang telah dipesan oleh petugas keamanan udara yang asli agar dia pingsan. Dan kemudian Sudansu akan mengambil pistol miliknya. Pembajakan pesawat itu berjalan sesuai rencana. Awalnya pemerintahan India percaya bahwa para pembajak pesawat ini adalah pendukung dari separatis Kashmir, yaitu Adilmir, karena mereka meminta Adilmir untuk dibebaskan jika para penumpang ingin dipulangkan dengan selamat. Mereka sempat membuat wajah Angkit hancur karena beberapa kali mereka pukuli. Mereka juga sempat menukar ponsel berlian itu sebelum Angkit kembali menukarnya. Dan saat para penumpang dievakuasi karena terdapat bom di dalam pesawat, para pemberontak itu langsung membaur seperti penumpang pada umumnya. Dan Sudansu berhasil keluar dari kawasan bandara itu dengan berpura-pura menjadi petugas kepolisian. Syekh yang begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di pesawat itu, akhirnya memutuskan untuk menginterogasi satu persatu para penumpang pesawat. Dari sekian interogasi yang ia lakukan, ia curiga dengan Angkit karena dia adalah satu-satunya penumpang yang babak belur. Namun ketika Syekh menginterogasi beberapa penumpang yang merupakan komplotan pembajak pesawat itu, menemukan bahwa mereka begitu bingung untuk menjawab saat Syekh bertanya siapa penumpang yang duduk di sebelah mereka. Hingga akhirnya Niki yang begitu belepotan untuk menjawab mengatakan bahwa Neha adalah saksi jika Niki memang benar-benar duduk di kursi penumpang. Syekh yang mendengar pernyataan itu akhirnya ingat bahwa Neha ini mendahulukan untuk memberikan minum kepada Sudansu dan juga membuat minuman jus buah untuk Banu Yadav yang kemudian membuatnya tak sadarkan diri. Sebelum dipanggil ke dalam ruang interogasi, Neha menelpon Pak Sanyal untuk mengatakan bahwa penyelundupan berlian di pesawat yang dilakukan Pak Sanyal akan segera terungkap kepada media. Pak Sanyal menjawab bahwa sebelum itu terjadi, para pelaku akan terlebih dahulu tertangkap. Namun Neha mengatakan bahwa Pak Sanyal tak perlu bersusah payah untuk mencari para pelaku karena ia bisa tahu siapa pelakunya dari SMS yang telah dikirimkan Neha kepadanya. Neha kemudian diinterogasi. Saya menduga bahwa Neha telah bersengkongkol dengan Sudansu untuk pembajakan ini. Namun Neha menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa bagaimana mungkin Neha merencanakan semua ini, padahal dia sendiri telah melihat pembajakan hebat pesawat itu. Pak Sanyal kemudian menelepon Syekh untuk menghentikan penyelidikannya, karena Pak Sanyal sudah melakukan konferensi pers yang mengatakan bahwa para pembajak pesawat itu telah berhasil dilumpuhkan oleh petugas keamanan udara, yaitu Banu Yadav. Namun nyatanya pembajakan ini adalah pembajakan palsu. Pak Sanyal tak mau terlihat bodoh di depan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Syekh yang telah ditipu oleh para pembajak itu. Akhirnya atas perintah dari Pak Sanyal, Syekh memperbolehkan para penumpang itu untuk pulang, di mana sebelumnya telah ditahan beberapa jam di Bandara Kulu. Perintah Pak Sanyal ini tentunya dilakukan olehnya karena Pak Sanyal tak mau jika Syekh berhasil mengungkapkan bahwa pembajakan itu sebenarnya adalah perampokan berlian. Karena jika Syekh mengetahui tentang hal itu, Pak Sanyal juga akan terungkap bahwa ia telah melakukan penyelundupan berlian di pesawat. Dengan begitu, Syekh tidak meneruskan untuk menginterogasi Neha, namun Syekh begitu yakin bahwa Neha adalah dalang dari semua ini. Kemudian Neha didesak oleh Angkit untuk mengaku bahwa dia yang telah mencuri berlian itu, karena satu-satunya orang yang tahu bentuk koper di mana berlian itu disimpan adalah Neha. Namun tak lama dari itu, Angkit dibawa ke hadapan Pak Sanyal.
ia dan Bagat dibukuli di sana karena mereka sudah nekat melakukan hal itu. Setelah Pak Sanyal menunjukkan bahwa ada seseorang yang mengiriminya bukti bahwa Bagat mengirimkan kode kombinasi untuk membuka koper berisi ponsel berlian itu kepada Angkit, Angkit jadi yakin bahwa pencuri berlian itu adalah Neha. Neha dan komplotannya berhasil pulang dengan aman. Seperti kesepakatannya di awal, Neha akan membayar mereka dengan harga berlian itu, yang uangnya akan dikirimkan kepada mereka setelah seminggu aksi pembajakan itu dilancarkan. Lalu, Neha menemui Angkit di rumah sakit dengan membawakannya buah apel. Neha mengatakan bahwa mungkin Angkit berpikir dia telah mempermainkan Neha, namun nyatanya Neha telah mempermainkannya. Angkit kemudian mengatakan bahwa ia awalnya berpikir bahwa Neha mengkhianati Angkit karena ingin mendapatkan berlian itu, tapi nyatanya ini adalah misi balas dendam karena Neha sakit hati kepada Angkit. Ia mengatakan kepada Neha bahwa kini ia telah jatuh cinta kepada Neha, dan itu mungkin akan menjadi seru. Mungkin itu saja untuk kali ini. Jika kalian pernah menonton film Korni Kalkebaga secara utuh, kalian bisa share kesan dan pengalaman kalian di kolom komentar. Atau jika tidak, kalian bisa berkomentar apapun di kolom komentar setelah kalian menonton alur film ini hingga akhir. Kesan pesan ataupun saran yang membangun sangatlah kami harapkan dari kalian untuk membuat channel Kesempatan Kedua ini menjadi lebih baik lagi. Jika kalian ingin request film untuk diceritakan di channel Kesempatan Kedua, kalian bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang telah subrek, like, share, komen, atau bahkan sudah rela menunggu konten-konten baru dari Kesempatan Kedua. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.